Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast. Pemirsa, kain tradisional Indonesia memiliki potensi nilai ekonomi yang sama besar seperti pariwisata. Ya, jika digarap dengan serius, potensi ini mampu meningkatkan nilai ekonomi pengrajin kain tradisional. Industri fashion Indonesia memang memiliki keberagaman yang sangat banyak, mulai dari kain batik, songket, hingga tenun dari berbagai daerah dengan motif yang berbeda-beda. Kain tradisional Indonesia memiliki potensi nilai ekonomi yang sama besar dengan pariwisata jika serius ditangani. Mempromosikan kain Nusantara juga bisa sejalan dengan pengembangan pariwisata daerah, asal yang dikenalkan tidak cuma jenis kain yang sudah terkenal saja. Kain-kain dengan motif kuno dan syarat dengan daerah suatu tempat perlu untuk dikembangkan secara serius, sebab hal inilah yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dari pengrajin. Hampir seluruh masyarakat Indonesia setidaknya memiliki satu busana yang bahannya terbuat dari kain tradisional. Edukasi kepada masyarakat mengenai kain tradisional harus dilakukan dengan serius, sebab banyak pengrajin yang terancam bangkrut lantaran tidak mampu bertahan. Edukasi mengenai kain tradisional dan pengembangannya untuk industri fashion harus dilakukan dengan berkolaborasi bersama berbagai bidang seperti pariwisata, industri, dan pendidikan. National Chairman Indonesia Fashion Chamber sekaligus pelaku industri fashion tanah air, Ali Karisma, mengatakan untuk menjangkau pasar internasional dengan kain tradisionalnya, maka desain busana yang ditawarkan harus selera global atau yang disukai masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia. Saat ini kebanyakan desain busana yang menggunakan kain tradisional hanya untuk tanah air saja. Padahal, desainer bisa mengikuti tren warna dan gaya busana luar negeri, namun menggunakan motif-motif tradisional. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, dan untuk membahas tema kita kali ini yaitu terkait dengan pesona tenun ya, Ikat sudah terhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom dengan Didit Maulana, edukator wirausaha dan founder Ikat Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Didit, kabar sehat ya? Sehat. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini Mas Didit. Ya. Oke, Mas Didit, sebenarnya bagaimana Anda melihat demand ya dari industri kreatif di Indonesia secara keseluruhan? Menurut saya demand-nya sudah terbentuk ya, dan memang secara organik pelan-pelan ekosistem, apakah itu ekosistem yang menghasilkan industri kreatif atau yang menyerap industri kreatif sudah ada gitu, dan sekarang semakin kuat ya. Oke, tapi apakah kemudian demand-nya yang cukup tinggi sudah cukup imbang dengan supply-nya sendiri, Mas Didit, sejauh ini? Tergantung sektor yang mana gitu, karena untuk sektor industri kreatif misalnya kita bilang apakah batik atau tenun ya, dengan permintaan yang sangat besar, tetapi sekarang ini mungkin ada beberapa sektor yang kurang diimbangi dengan percepatan dari penyediaan supply-nya ya, apakah itu dari produk atau dari bahan baku. Oke, jadi terkait dengan industri kreatif tenun atau batik di tengah pandemi COVID-19 ini ada pengaruhnya ya? Contohnya tadi terhambat ya masalah supply-nya ya? Ya, selain terhambat masalah supply juga ada perubahan dalam landscape ya untuk consumer behavior gitu. Jadi yang pada zaman dulu mereka mudah untuk membeli barang-barang fashion, kalau sekarang mungkin prioritasnya juga menjadi bergeser. Nah, tetapi di sini kita yang harus juga menggelorakan bagaimana agar kelompok ekonomi menengah ini tetap spending agar industri kreatif bisa tetap berjalan. Oke, tapi sedikit Mas Didit, kalau Mas Didit sendiri di industri kreatif ini fokusnya lebih kemana sih Mas? Kalau saya memang fokusnya dari awal Ikat Indonesia, di tahun ke-10 juga kami tetap konsisten dengan tenun ikat, tetapi kami juga memiliki beberapa binaan batik, songket, dan lain-lain gitu. Tetapi memang major produknya memang bekerja sama dengan para perajin tenun ikat, sekitar 200 hingga 300 perajin. Nah, itu akhirnya di tengah pandemi, selain tadi yang Mas Didit juga sudah sampaikan, ada peralihan
prioritas dari masyarakat, terutama dari menengah yang akhirnya tidak agak sedikit menggeser begitu. Untuk tenun sendiri, apakah juga demikian? Terasa sekali di tengah pandemi ini. Pastinya ya, jadi memang semua sektor terkena dan di awal-awal memang kami kesulitan untuk mencari ide produk apa yang kira-kira bisa masuk dalam sebuah market yang sedang krisis ya, dalam arti kata adalah prioritasnya sedang tidak di sana, sehingga kemudian yang membuat kami selamat adalah ketika kita bisa mengkoneksikan antara apa yang market sedang cari dengan produk yang kami hasilkan. Sehingga waktu itu dari tahun lalu hingga sekarang kita membuat New Normal Essential Kit ya. Jadi ada satu pouch dari tenun, kemudian ada masker kainnya, dan itu terjual, jualannya bagus ya. Dan ini yang akhirnya bisa membuat roda perekonomian terutama untuk para perajin menjadi tetap bisa aktif bergerak. Oke, tapi mungkin strategi lainnya apalagi yang dijalankan Mas Didit untuk menarik minat para konsumen nih, spending lebih banyak lagi? Yang pasti adalah melihat keadaan yang ada, dalam arti kata dengan semakin banyak orang ada di rumah, jadi kami juga memproduksi barang-barang atau produk yang memang nyaman untuk dikenakan di rumah. Misalnya untuk meeting online, kemudian untuk misalnya pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara online, udah pasti bergeser ya. Kalau zaman dulu mungkin kita bentuknya banyak produk yang bisa digunakan untuk pesta misalnya, kalau sekarang bagaimana menciptakan busana yang nyaman tetapi juga tetap layak untuk ditampilkan gitu. Dan juga melihat peluang bahwa dengan semakin orang sekarang ada di rumah, maka akan menjadi cerdas apabila kita melakukan atau memproduksi barang-barang yang memang bisa dinikmati di rumah. Makanya kami sekarang mengeluarkan satu line baru namanya Gria ya. Jadi seperti home living dari Ikat Indonesia, ada scented candles, kemudian ada cushion cover, kemudian ada tea juga, ada teh, kemudian ada cangkir dan sebagainya. Oke, jadi akhirnya beberapa adaptasi sudah dilakukan tentunya ya. Tapi melihat tadi penyesuaian yang sudah dilakukan dari sisi harga, akhirnya agak sedikit diturunkankah atau berpengaruhkah Mas Didit agar kemudian akhirnya demand-nya tetap terjaga meskipun kita tahu tadi ada sedikit peralihan di sana dari masyarakat? Oke, jadi memang ketika pandemi ini kita sebagai pemilik brand harus melihat lagi apakah target market kita masih tetap sama. Nah, kalau untuk Ikat Indonesia ternyata kami mengalami pemekaran target market sehingga sekarang audiensnya yang biasanya main target marketnya di 25-35 sekarang jadi 20-35. Nah, karena itu betul sekali memang harus menyesuaikan dalam hal harga ya, karena sweet spot yang dulunya menjadi satu range harga yang diminati, sekarang kami harus tarik lebih luas lagi sehingga bisa menyesuaikan dengan target market yang baru. Oke, akhirnya ada penyesuaian lagi-lagi di sana termasuk juga dari harga. Nah, yang saya dan juga Mangi penasaran Mas Didit, dalam setiap rilis produk baru tentunya ada value yang dibawa untuk kemudian ditawarkan ke masyarakat. Ini contoh-contohnya seperti apa? Tapi nanti ya, Mas Didit, itu saja kita sambung kembali. Pemirsa tetap bersama kami dalam Power Breakfast. Create Up segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast dan masih dalam segmen Create Up. Dan kembali kita lanjutkan obrolan pagi kali ini dengan Didit Maulana, edukator wirausaha dan founder Ikat Indonesia. Mas Didit, menyambung pertanyaan saya sebelumnya, dalam setiap seri desain yang dikeluarkan, begitu Ikat Indonesia pasti membawa value atau pesan yang ingin disampaikan. Tapi melihat value ini, apa sih pentingnya punya value dalam setiap desain yang dikeluarkan, Mas Didit? Pesan pentingnya punya value itu seperti memberikan satu cerita ya, sehingga orang yang melihat jadi tahu apa yang ingin kita lakukan. Seperti contohnya kemarin kita bikin New Normal Essential Kit, tidak sekedar hanya pouch untuk
menyimpan masker aja, tetapi ini memiliki satu social message ya, bahwa dengan membeli pouch ini maka mereka bisa menolong teman-teman perajin-perajin agar bisa terus berkarya. Dan memang dengan menyampaikan message yang tepat pada platform yang tepat, kemudian kita bisa mewujudkan visi dan mimpi yang memang kita punya untuk satu produk tersebut. Oke, itu menjadi poin penting tuh ya Mangi ya, untuk kemudian dalam setiap seri desain yang dikeluarkan. Oke, kemudian bagaimana strategi dari IKAT Indonesia sendiri untuk semakin memperluas pangsa pasarnya, Mas Didit? Memperluas pangsa pasar berarti kami harus mengetahui seperti apa appetite dari pasar yang ingin kita perluas tersebut. Dan salah satu cara yang paling jitu adalah dengan melakukan riset terhadap memang targeted market yang memang ingin kami masuki. Dari mulai trennya seperti apa, warna seperti apa, dan juga bagaimana price positioning untuk pemekaran tersebut ya. Oke, jadi memang akhirnya masih harus riset ya. Riset relevansi, ini sepertinya kata kuncinya relevansi dengan segmen marketnya sendiri. Nah, ini ada satu cerita menarik Mangi dan juga pemirsa, ternyata Mas Didit sempat menjadi salah satu desainer eksklusif goodie bag dari Grammy Awards. Nah, ini boleh diceritakan sedikit nggak Mas Didit, ini gimana kemudian akhirnya bisa mendapatkan pencapaian itu? Ya, jadi waktu itu kami melakukan diundang oleh salah satu brand tas ya internasional, kemudian untuk membuat satu limited edition capsule collection dari tote bag gitu. Nah, kemudian ternyata yang tadinya hanya ingin dipasarkan di wilayah Asia, dan waktu ketika dipasarkan di Asia pun juga penjualannya sangat bagus ya. Even untuk Indonesia, si tas tersebut itu dalam 2 jam itu sudah sold out gitu. Nah, kemudian beberapa bulan setelahnya ternyata tas tersebut terpilih untuk menjadi satu merchandise eksklusif di Grammy Awards kala itu ya. Nah, sudah pasti senang sekali ya, dan memang di luar dugaan lah gitu, bahwa akhirnya masuk ke dalam satu kancah acara internasional yang lebih luas lagi. Oke, tapi Mas Didit mungkin selain menjadi desainer eksklusif goodie bag Grammy Awards ke-58, target kedepannya atau goal lainnya yang ingin diraih itu apa lagi sih? Goalnya adalah saya bercita-cita ingin punya platform untuk sebuah art space ya, karena sekarang juga dekat sekali dengan banyak sekali seniman-seniman di Indonesia, dan saya melihat banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan di sana. Dan juga saya ingin memiliki satu platform khusus untuk pendidikan gitu, karena memang selama pandemi ini ternyata saya pun juga menjadi edukator wirausaha, memberikan ilmu saya untuk mengembangkan brand kepada teman-teman yang memang membutuhkan ilmunya gitu. Jadi memang ini menjadi next project ya untuk saya. Oke, next project-nya untuk Mas Didit memang akhirnya semoga bisa dicapai begitu. Tapi tentunya yang ingin kita tanyakan juga ke Mas Didit adalah pesannya nih Mas, untuk para pelaku industri kreatif yang baru saja memulai atau baru saja berkecimpung di industri yang sama dengan Mas Didit. Apa sih sebetulnya pesan atau hal-hal yang harus diperhatikan? Menjadi seorang pelaku industri kreatif tidak hanya harus kreatif dalam menciptakan produk, tetapi ia juga harus bisa melihat hal-hal lain yang bisa menunjang produk tersebut agar bisa laku di pasaran. Pertama adalah dengan melihat target market, bagaimana kemudian menentukan harga agar bisa produknya tepat di sasaran. Kemudian dari target market tersebut, bagaimana cara kita meraih mereka melalui platform di mana mereka bisa melihatnya tentunya dengan bahasa yang disesuaikan. Dan kemudian jangan pernah bosan dan jangan pernah ragu untuk melakukan investasi pada diri sendiri, terutama untuk memperkaya kita dengan ilmu marketing, ilmu penjualan, dan lain-lain. Karena untuk masa sekarang, seorang creator harus mampu juga memasarkan produk dan harus mampu juga bisa berfungsi secara 360 derajat agar produknya bisa laku di pasaran. Jadi sekarang seorang creator tidak hanya menjadi penghasil produk, tetapi dia juga harus berfungsi sebagai marketer, sales, dan lain-lain. Oke. Nah, kalau demand-nya sebenarnya soal industri kreatif ini kan sudah ada nih di Indonesia, sudah banyak. Harapan Mas Didit sendiri terhadap perkembangan industri kreatif di tanah air ke depannya seperti apa? Harapannya agar apa yang sudah terjadi sekarang sangat bagus, dan memang masyarakat Indonesia pada hakikatnya adalah senang untuk saling membantu, sehingga semoga gerakan
bangga buatan Indonesia ini menjadi satu gerakan atau movement yang sustainable atau lestari, sehingga tidak hanya marketnya aja yang kemudian meluas, tetapi juga pelaku-pelakunya semakin kuat dan semakin yakin bahwa mereka bisa menjadi penghasil dari produk-produk kreatif di Indonesia. Oke, itu menjadi harapan yang memang sepertinya kita juga harus bersama-sama untuk menuju ke sana begitu ya, untuk kemudian bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sekali lagi Mas Didit, ini sudah cukup banyak yang kita obrolkan, tapi sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Mas Didit, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Sukses selalu untuk IKAT Indonesia. Terima kasih Mas Didit, sehat dan sukses selalu. Ya pemirsa, itu tadi obrolan kita dalam segmen Create Up bersama dengan Didit Maulana, edukator wirausaha dan founder IKAT Indonesia. Seperti ini bisa membuka mata kita juga emang ya, bahwa industri kreatif tetap menarik meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ya, dan mungkin kedepannya ini juga bisa menginspirasi berbagai masyarakat ya untuk bisa terjun juga mungkin ke industri kreatif, karena pecahan atau sebenarnya bagian dari industri kreatif di Indonesia ini kan juga banyak sekali. Oke. Ya. Dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Ya pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Ya, dan semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Dan see you in the morning.